Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini bersama Pak Slamet Tahirin akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1. Dalam kesempatan ini Pak Slamet akan menyampaikan bab 2 yang berjudul Lebih Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Di bab 2 ini kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Akan tetapi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah 4 saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang pertama nanti kita akan belajar beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian yang kedua kita akan belajar hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Slamet sampaikan. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan dalil nakli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyebutkan pengertian Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian yang ketiga, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus senantiasa diingat oleh anak-anak. Selanjutnya kita masuk kepada dalil, ya, dalil beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Surah An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asmaul Husna. Kita akan mengetahui dulu untuk definisi atau pengertian makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara bahasa, iman artinya percaya, ya, secara bahasa.
Kemudian secara istilah di dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah, al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau misalnya hanya beriman di dalam hati saja, sebelum mengucapkan syahadat, maka belum dikatakan sebagai orang beriman. Kemudian pula ketika ada orang yang telah mengucapkan pembuktian iman dengan mengucapkan kalimat syahadat, tetapi amal perbuatannya tidak mencerminkan orang beriman atau hatinya mengingkari, maka itu juga tidak bisa dikatakan orang beriman. Bahkan itu adalah karakteristik atau ciri-ciri orang munafik. Jadi lisannya saja dia mengatakan iman, tapi hatinya dan perbuatannya tidak menunjukkan kalau dia adalah orang-orang yang beriman. Jadi harus komplit. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka hatinya kita meyakini, lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian amal perbuatannya melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Termasuk dalam hal ini perintah-perintah dari Rasulullah Muhammad SAW kita jalankan, dan apa yang dilarang oleh beliau kita tinggalkan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan mengetahui bersama apa makna al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Ya. Ini adalah termasuk nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Yang pertama adalah al-alim. Ya, al-alim ini artinya adalah maha mengetahui. Kemudian yang kedua adalah al-khabir. Al-khabir artinya maha teliti. Kemudian selanjutnya as-sami'. As-sami' artinya maha mendengar. Dan yang keempat adalah al-basir. Al-basir itu artinya adalah maha melihat. Ya. Dalil-dalil dari keempat Asmaul Husna tersebut ada di dalam Al-Quran. Mari kita bersama-sama menyimak yang ada di Al-Quran berkaitan dengan nama-nama Allah yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama Al-Alim, ya, ini terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 59. Coba silakan anak-anak bisa disimak, atau kalau mau membuka mushaf Al-Quran dipersilakan di surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Ini surah Al-An'am ayat 59. Dan ini menunjukkan bahwa Allah ini adalah mengetahui, Al-Alim.
Selanjutnya adalah dalil dari Al-Khabir. Ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Yang artinya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, Al-Khabir ini artinya adalah Allah Maha teliti. Kemudian selanjutnya adalah dalil bahwa Allah As-Sami'. Ya, apa maknanya As-Sami'? Maha mendengar. Mari kita baca dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Jadi As-Sami artinya adalah Allah Maha mendengar. Kemudian yang terakhir adalah Al-Basir. Ya, mari kita baca bersama-sama anak-anak. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hujurat ayat 18. Maka dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa Al-Basir ini maknanya adalah Allah Maha melihat. Ya. Selanjutnya, kita akan belajar hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ya. Bagaimana hikmahnya atau pelajaran yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita akan terdorong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan kita mengetahui bahwa Allah Maha melihat, maka kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan malu kepada Allah jika kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan senantiasa memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala jika kita mau bertakwa kepada Allah, mau melaksanakan perintah Allah dan mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan atau memperoleh ketenangan dan ketentraman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Dengan kita membaca Asmaul Husna, kita mengetahui artinya, kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita pun akan tenang insya-Allah. Kemudian kita termasuk orang-orang yang tidak akan merugi jika kita senantiasa mengamalkan Asmaul Husna, kita menghafalkan Asmaul Husna. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang hafal Asmaul Husna maka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak semuanya, mari kita hafalkan nama-nama Allah yang baik dan agung ini yang jumlahnya ada 99. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan ikhlas di dalam beramal. Karena kita amalnya itu karena Allah. Maka namanya ikhlas. Karena Allah mengetahui. Karena Allah Maha mendengar. Apa yang ada di lisan kita, apa yang ada di dalam batin kita pun Allah tahu. Sehingga kita akan hati-hati di dalam beramal. Kita akan ikhlas hanya karena Allah saja.
apa yang kita laksanakan di dalam beramal. Insya Allah dengan kita memahami Asmaul Husna ini, kita akan semakin ikhlas di dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tidak mudah putus asa. Orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya, insya Allah tidak akan mudah putus asa. Karena orang tersebut dekat dengan Allah dan memiliki keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, yang terakhir adalah mendorong berbuat kebajikan. Dengan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kita, maka kita akan semakin terdorong, termotivasi untuk melakukan amal kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah, ini ada beberapa soal yang mudah dikerjakan. Silakan kalian dicatat di dalam buku kalian, kemudian kalian tinggal memberi tanda centang, iya atau tidak. Ya, silakan, ini insya Allah mudah. Demikianlah untuk pembelajaran di bab 2 ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.